Di sini ada channel Akbar Babus Salam. Silakan like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Babus Salam beserta jajarannya, kemudian Bapak RW, Bapak RT, para alim ulama, cerdik pandai tokoh masyarakat, yang besar tak dapat diibukan gelar, yang kecil tak dapat disebutkan nama, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja serta anak-anak kami banggakan. Insyaallah kita semua pada malam hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini masih Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih penting daripada itu semua adalah nikmat keimanan. Sehingga dengan demikian, walaupun perut kenyang, walaupun mata berkunang-kunang, tapi kita masih mau datang ke masjid. Kenyang bu kali bu? Kenyang. Ada ngantuk? Alhamdulillah. Maka bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dengan salam kita hadiahkan buat junjungan alam yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa banyak bersalawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini ya, tausiah Ramadan kita pada malam hari ini adalah tentang makan sahur dan keberkahannya. Nah, ini sudah di-WA-kan oleh Pak Ketua kita tadi, Ustaz Mahdi bisa gantikan Ustaz Maruli, bisa. Apa temanya Ustaz? Makan sahur dan keberkahannya. Kita tidak asing dengan sahur nih ya. Kalau pagi-pagi jam 3:30 atau jam 4 kita tidak asing dengan bunyi ini bu. Sahur. Tidak asing bu ya. Itu yang bilang itu tuh bu, itu anak pramuka, kodak tentara, kodak polisi. Dah biasa dia bu, sahur. Jago orang satu bu. Ada lagi yang setelah itu, sahur, sahur, tung tung tung, sahur, sahur, tung tung tung. Itu anak remaja masjid dulu. Nah, versi remaja masjid. Ada lagi yang terakhir, sahur. Nah, itu versi para orang-orang yang intai mereka mau dulu. Bapak dan Ibu rahimahumullah, jadi tidak asing kita dengan sahur itu. Kemudian setelah sahur kita 3:30 jam 4 udah hampir mau jam 5, terdengarlah bunyi. Di luar Ramadan kita mikir, kok nak keluar ya, kok nak kebakaran ambulan. Tapi di luar Ramadan yang terlintas kita ini sudah lampu kuning, imsak ya, kita menahan lagi sambil menunggu 15 menit sambil menunggu waktu azan subuh. Jadi sahur ini sudah lazim, sudah biasa, kita dah kenal kita bu. Nah, Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, jadi sahur itu merupakan salah satu di antara sunnahnya puasa. Ya, sunnahnya puasa. Di dalam sahur yang namanya sunnah itu tentu di dalamnya terdapat keberkahan. Nah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Makan sahurlah kamu, sesungguhnya makan sahur itu mengandung berkah. Jadi sahur itu terdapat berkah. Berkah itu asal katanya birkatun, birkah. Birkah itu telaga atau kolam. Orang Arab ya, di padang pasir gurun yang tandus itu ya, kering, tidak ada tumbuhan, jangan tumbuh buah-buahan, lumut pun tidak tumbuh di situ. Maka ketika ada birkah, ada kolam, ada telaga, maka hewan-hewan yang berada di gunung itu pada berdatangan ke sana untuk minum.
ada diantaranya serangga, kemudian hewan melata, kemudian mamalia, semua datang mendekati birkah tadi, kemudian di sanalah semua menikmati ya kebahagiaan apa yang dinikmati mereka dari telaga tersebut. Kemudian orang Arab juga menyebut birkah itu berasal kata baraka yabruku, artinya menderum. Ini untuk unta, ya. Maka dalam Islam disebutkan la yabruku ahadukum kama yabruku ibil. Janganlah kamu menderum seperti menderumnya unta. Jadi unta itu kan berdiri, duduk dia itu melipat kakinya, itu yang barokah yabruku. Kenapa orang Arab menyebutnya dengan barokah yabruku? Kenapa disebutkan pada unta? Karena unta itu istimewa. Ya, istimewa. Apa istimewanya? Bisa dimanfaatkan dagingnya, bisa dimanfaatkan kulitnya, bisa dimanfaatkan tulangnya, bisa dimanfaatkan susunya. Kemudian bisa, dulu kalau kita melihat sejarah para nabi, para rasul, para sahabat, para khulafaur rasyidin menjadikan unta sebagai kendaraan mereka. Jadi unta itu ya minum itu tahan mereka berhari-hari, ya. Untuk makan, untuk minum itu bisa tahan berhari-hari. Maka hewan unta ini termasuk hewan yang istimewa. Nah, jadi berkah itu maknanya adalah kesenangan, kebahagiaan, keistimewaan yang ada di dalam hal tersebut. Maka sahur kita ini di dalamnya terdapat keberkahan. Nah, apa saja keberkahan yang terdapat dalam sahur? Nah, ini anak-anak ustaz semua catat ya. Kita batasi pada 7 poin saja. Nah, oke. Yang pertama, bahwasanya sahur itu merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ini kan sahur kan sunnah. Sunnahnya kita puasa. Sunnah itu dari siapa? Dari Nabi SAW. Apa sunnah itu? Ma'udifa ila Nabi SAW min qaulin au fi'lin au takririn. Segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Nabi SAW, baik itu perkataannya, perbuatannya, ataupun kebiasaan Nabi, ketetapan Nabi, maka itulah disebut dengan sunnah. Gaya hidup Nabi, itulah sunnah. Nah, dalamnya terdapat keberkahan. Maka orang-orang yang mengikuti yang sahur ini, dia dapat keberkahan. Dalam keberkahan itulah bentuk ketaatan dia kepada Allah dan kepada Rasulullah. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, maka sungguh ia mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi orang-orang yang sahur itu diantara keberkahannya adalah dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Itulah ciri-ciri orang yang mendapatkan kemenangan yang besar. Satu. Yang kedua, diantara keberkahan sahur itu adalah diantara syiar Islam. Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Amr bin As. Beliau bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aqlatus sahari." Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi dan Nasrani, adalah diantaranya makan sahur. Jadi orang Yahudi Nasrani itu mereka tidak ada makan sahur. Ya, inilah syariat kita, inilah syiar kita dengan adanya makan sahur. Ya, jadi yang kedua ini diantara keberkahan yang terdapat dalam sahur itu dia adalah syiar dari Islam. Kemudian yang ketiga, sahur itu membuat fisik lebih kuat dalam menjalani puasa. Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwasanya berkah makan sahur itu sangat jelas. Apa itu? Yaitu semakin menguatkan dan semakin menambah semangat orang yang berpuasa. Orang yang sahur semangat lah, Bu. Semangat. Kenapa? Ada energi dalam badannya. Orang yang tak sahur, apa akibatnya? Lelah, lemah, letih, lesu, loyo, apa lagi, Bu? Lelet, apa lagi? Lepa, apa lagi? Lebay ke, Bu? Lebay tak ya? Kenapa bisa begitu? Karena tidak makan sahur. Ustaz, aku takut puasa. Kalau nak sahur atas serapa lah. Kok tumbang tu kami tanggung jawab. Ya, Bapak Ibu rahimahullah, maka sahur ya. Walaupun segelas air minum, air putih. Jadi sahur. Kemudian yang keempat, mendapat salawat dari Allah dan para malaikat.
Ya, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda yang artinya, makan sahurlah karena sahur penuh keberkahan dan jangan meninggalkannya walaupun seteguk air. Karena Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikat bersalawat untuk orang yang sahur. Jadi mendapat salawat ya, mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikat. Kemudian yang kelima, waktu sahur itu adalah waktu sepertiga malam terakhir, di mana dalam hadis Nabi disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia kemudian berkata kepada hambanya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Siapa yang meminta akan aku beri. Siapa yang mohon ampun akan aku ampuni. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, sepertiga malam terakhir itu kalau kita sholat tahajud itu waktu yang paling utama. Nah, ketika itulah turunlah Allah ke dunia, langit dunia, yang menyampaikan kepada manusia bahwasanya siapa yang minta akan aku beri, siapa yang memohon akan aku kabulkan, siapa yang minta ampun maka akan aku ampunkan. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, jadi bangunlah sahur karena sepertiga malam itu disitulah Allah Subhanahu wa taala minta yang ijabah doa-doa kita. Kalau seandainya Bu, ya seandainya dikasih kita satu doa yang mana doa ini paling makbul, tak pakai tunda-tunda, apa yang minta Bu? Bapak dulu. Kalau seandainya dikasih kita satu doa yang doa itu langsung makbul, kalau ibu pasti mintanya, ya Allah minyak goreng mahal ya Allah, turunkan ya Allah. Bapak aku minta ya Pak, bini baru ya Allah. Enggak ya, enggak. Kami yakin di antara bapak dan ibu, bapak kita sini setia semuanya Bu. Bapak dan Ibu rahimahumullah, jadi waktu sepertiga malam itu, waktu sahur itu adalah waktu mustajab kita untuk berdoa. Bapak dan Ibu rahimahumullah, itu yang kelima. Yang keenam, waktu sahur itu adalah waktu yang afdol, yang utama untuk beristighfar. Ya, dalam Quran surah Ali Imran ayat 7, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal mustaghfirina bil ashar. Ya, mereka adalah orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Jadi perbanyak istighfar, ya, perbanyak istighfar. Apa keutamaan istighfar itu Ustaz? Rasulullah bersabda, siapa yang banyak beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya. Allah cari jalan keluar dari setiap kesulitannya. Yang terakhir, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tiga ya, ya Allah mudahkan urusannya, jalan keluar atau solusi di setiap kesulitan. Yang ketiga adalah rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Tiga ya, bukan 3 periode ya. Tiga, ini tiga utama orang-orang yang beristighfar. Maka berbanyak istighfar di waktu sahur itu. Apa aja macam-macam istighfar itu Ustaz? Banyak Bu, mulai dari yang terpanjang sampai yang terpendek. Silakan ibu bapak pilih sesuai dengan kemampuan. Apa yang paling panjang Bu Ustaz? Namanya Sayyidul Istighfar. Bagaimana bacanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang Bu, panjang Ustaz, payah menghafal, otaklah bekarat, gigi lompong. Hal lengkap. Ada ringan ya Pak Ustaz? Oke, ada ringan lagi daripada itu yang pendek. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Masih panjang juga baru. Oke, yang ketiga. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Itu yang ketiga Bu. Masih panjang juga baru. Oke, yang keempat. Astagfirullah. Astagfirullah. Ada Pak Ustaz? Ada Bu. Ya, itulah paling pendek tuh. Kalau ada yang komentar itu panjang mana Pak Ustaz?
indah awak istighfar kurang istighfar dengan awak astagfirullah ibu. Kalau sependek itu istighfar bertawar-tawar juga dulu. Dulu kadang orang dipendek apa? Astaga. Aku astaga. Enggak lengkap lah bacanya. Astagfirullahalazim. Saya akan beristighfar di waktu sahur. Karena waktu sahur itulah waktu yang utama untuk beristighfar. Yang terakhir, yang ketujuh, ketika kita sahur itu, ya jangan kita tidur setelah itu. Kenapa? Dikhawatirkan takut kita terlewat sholat subuh. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, nah sholat subuh ini banyak utamanya, Bu. Banyak keutamaan sholat subuh ini. Jadi amaliah ibadah kita ini, Bapak Ibu rahimahumullah, selain kita diperintahkan Allah untuk beribadah, di balik rangkaian ibadah ini, di dalamnya ada keutamaan, ada keuntungan. Ya, ibaratkan ibu-ibu kalau beli deterjen, ini merek ini Rinso ada hadiah piring cantik. Yang ini Bom tak ada hadiah piring cantik. Beli yang mana, Bu? Yang mana, Bu? Pasti pilih yang ada hadiah piring cantik. Maka kalau kita sudah dihadapkan dengan amal-amalan yang dalamnya ada keutamaan, tentu kita lebih segera untuk mengamalkannya. Nah, begitulah tujuannya. Sama seperti anak-anak kita nih. Kalau di Masjid Bagus Salam ada perlombaan, lomba azan atau lomba sholat fardu atau lomba MTQ, pasti ada hadiahnya. Juara 1 piala dan uang, juara 2, juara 3 piala, ini hadiahnya. Ya, semangat anak-anak kita ini. Kalau tidak ada hadiah, takkan ada yang mau ikut, Bu. Ya, tapi karena ada hadiah, orang mau ikut, termotivasi dia di situ. Nah, oleh sebab itu, ketika waktu subuh, ya, ketika waktu sahur itu, jangan kita tidur supaya tidak terlewatkan waktu subuh. Yang mana waktu subuh itu terdapat keutamaan di dalamnya. Apa keutamanya, Ustaz? Di antaranya adalah waktu subuh itulah Rasulullah SAW mendoakan umatnya. Apa doa Rasulullah untuk umatnya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di waktu pagi mereka. Satu, itu didoakan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, keutamaan sholat subuh itu dijamin oleh Allah. Ya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, man shalla subha fi jamaah fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia dalam jaminan Allah. Jadi kita sholat subuh berjamaah itu, Bapak Ibu rahimahullah, kita dijaga oleh Allah, Pak. Kita dijaga oleh Allah, Bu. Sepanjang hari kita itu kita dijaga oleh Allah kalau kita sholat subuh berjamaah. Kemudian berikutnya, yang ketiga, keutamaan sholat subuh itu adalah Rasulullah bersabda, man sholat subha fi jamaah faka'annama sholla laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka pahalanya sama seperti sholat semalam suntuk. Di sini ada yang pernah sholat semalam suntuk, Bu? Nah, ada Pak Ustaz, panjang coba cuy, tarawih komen langsung. Panjang banget coba imam awal tiap hari apa macam-macam ya, komen imam panjang bacaannya kita komen ya, apalagi sholat semalam suntuk. Maka orang yang sholat subuh berjamaah, maka pahalanya sama seperti sholat semalam suntuk. Maka jaga sholat subuh berjamaah. Kemudian yang terakhir adalah keutamaan sholat subuh itu, Rasulullah SAW bersabda, man sholat subha fi jamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian duduk zikir, ya, mengingat Allah sejenak, hatta tatlu asyamsu, kemudian sampai terbit matahari, thumma yusalli raka'ataini, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah syuruk, kana lahu hajjatin wa umrah. Ka'ajrin hajjatin wa umrah, seperti pahala haji dan umrah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk sejenak berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, sholat syuruk, maka pahalanya sama seperti haji dan umrah. Maka Rasul mengatakan tamah, sempurna. Jadi bagi Bapak dan Ibu rahimahullah, di antara kita yang belum terpanggil untuk melaksanakan haji dan umrah, maka sholat subuhlah, kemudian duduk berzikir sampai masuk waktu syuruk,
maka pahalanya sama seperti haji dan umrah. Walaupun kita belum pergi ke Mekah, ke Madinah Bapak Ibu, tapi setidaknya pahalanya sudah dapat. Tapi pai-pai juga Bu. Jangan kekara itu lah setor uang haji, tariklah balik soal subuh juga ke mas haji, nggak usah ke Mekah jauh mana. Enggak, bukan gitu ya. Tetap kita ke Mekah untuk haji. Tapi kalau kita belum ada panggilan, belum ada kecukupan rezeki, maka ketika kita sholat subuh berjamaah sambil kita berzikir kemudian sholat syuruk, maka situlah kita dapat pahalanya sama seperti haji dan umrah. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, kita simpulkan 7 keberkahan yang terdapat dalam waktu sahur. Yang pertama di situ adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua sebagai syiar Islam. Kemudian yang ketiga adalah menguatkan fisik. Yang keempat mendapatkan salawat dari Allah serta malaikat. Kemudian yang kelima disitulah waktu mustajab untuk berdoa. Kemudian yang keenam waktu yang afdol untuk beristighfar. Kemudian yang ketujuh mendapatkan keutamaan solat subuh. 7 Bu ya. Banyak mana Bu Ustaz? Jangan khawatir Bu. Kalaupun Ibu susah menghafal, di sini ada channel Akbar Babus Salam Official. Silakan like, comment, and subscribe. Share juga Bu ya. Jadi gitu kita ngaji Bu ya. Ngaji ini sama kayak YouTube ini Bapak Ibu. Ya, ngaji ini kita nih ceramah nih sama kayak kita nonton YouTube. Apa katanya? Like. Apa like-nya Pak Ustaz? Walaupun ibu-ibu tadi sudah perut kenyang, ya, urat perut kendur, urat mata sudah dah layu pula, dah ngantuk pula mata kita, tapi masih dikuatkan pula hati itu ke masjid. Inilah like-nya. Apalagi Ustaz? Komen. Tak ada waktu kita tanya jawab ya. Waktu singkat nih, tak ada tanya jawab. Oke. Share. Apa share-nya Ustaz? Sampai di rumah, sampai ke bini Pak, yang ibu sampai ke laki Bu, sampai ke anak, sampai ke cucu, sampai ke menantu, besok sampai ke rajo, ke pasar, ke kantor, sampai pula kepada karib kerabat awak, sehingga jadi amal jariah. Amal jariah tahu Bu? Amal yang senantiasa mengalir. Maka sampaikanlah ilmu ini ya, mudah-mudahan jadi amalnya jariah, bermanfaat bagi kita di dunia dan bermanfaat di akhir nantinya. Kemudian terakhir apa? Subscribe. Apa subscribe-nya Ustaz? Jumpa lagi kita malam 12 dan malam 30. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wabil khusus bagi diri kami yang menyampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi